Ya, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya terkait dengan ekspektasi bersyarat diskrit. Ya, kalau kita tinjau dari kata per kata, di sana ada ekspektasi bersyarat diskrit, maka nilai ekspektasi ini nanti akan melibatkan dari fungsi peluang bersyarat. Ya, coba perhatikan di sana definisinya. Bisa diberikan X dan Y itu adalah perubahan acak diskrit, dengan fungsi peluang gabungannya adalah fungsi P atas tadi perubahan acaknya X dan Y. Di sini kemudian ada fungsi yang menyertainya lagi di sana. Nanti untuk nilai ekspektasi bersyaratnya ada fungsi atas X dan fungsi atas Y di sana. Kemudian nanti dalam definisi ini kita bisa ketahui ekspektasi bersyarat dari fungsi X tadi. Fungsi X tadi jika diberikan nilai Y-nya, sehingga nanti berdasarkan definisi ini kita bisa mengetahui nilai ekspektasi bersyarat dari fungsi X jika diberikan nilai Y-nya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ekspektasi dari fungsi X, ekspektasi bersyarat dari fungsi X ini nanti, fungsi X ini nanti sebagai pengali. Tetapi pengali atas siapa? Pengali atas fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y. Jadi nanti hati-hati di sini nilai sigma yang menyertainya hanya nilai sigma X saja, nilai sigma X saja. Begitu juga nanti untuk nilai ekspektasi bersyarat fungsi yang mengandung Y jika diberikan X, ya nanti fungsi yang mengandung Y ini, fungsi atas perubahan Y ini ya nanti sebagai pengali. Pengali atas siapa? Pengali atas fungsi peluang bersyarat Y jika diberikan X, ya nanti. Hati-hati juga di sini nilai sigmanya hanya sigma Y saja. Sehingga nanti bisa Anda perhatikan karakteristik dari pendefinisian ini, pendefinisian dari ekspektasi bersyarat diskrit. Nah, pendefinisian ini nanti silakan hanya aplikatif saja. Jadi nanti bisa kita lihat langsung saja ke contohnya. Jadi nanti misalnya jika diberikan fungsi peluangnya sebagai berikut, fungsi peluang gabungan diskritnya, fungsi peluangnya sepertiga. Kali ini dalam contoh ya, ini berupa fungsi konstan ya, ini hanya fungsi konstan. X-nya 1/3 untuk nilai X-nya 0, 1, 2 dan Y-nya 2. Kita lihat di sini, misalnya di sini kita ingin menentukan fungsi peluang bersyarat untuk 5x jika diberikan Y. Jadi di sini fungsinya fungsi 5x. Tadi di definisi awal tadi 5x-nya ini kan sebagai pengali, 5x-nya sebagai pengali. Pengali siapa? Pengali fungsi peluang bersyarat x jika diberikan Y. Ingat tadi sigmanya yang bekerja hanya sigma x-nya saja. Untuk itu perlu kita ketahui terlebih dahulu fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y. Hati-hati di sana tadi fungsi peluang gabungannya merupakan fungsi konstan. Fungsi konstannya 1/3. Jadi silakan nanti dicermati di dalam nilai sigmanya, sigma dari X yang ada 0 sampai 2 atas fungsi konstan 1/3. Jadi nanti 0 di sini mewakili 1/3 mewakili 0, 1/3 mewakili 1, dan 1/3 mewakili 2, sehingga hasil penjumlahannya 1. Ini fungsi peluang marginalnya. Karena kan kalau kita ingin mencari fungsi peluang bersyarat X jika diketahui Y kan di sana, kalau Anda baca-baca di penjelasan sebelumnya, ini merupakan hasil dari apa? Fungsi peluang gabungan dibagi fungsi peluang bersyarat Y. Nah, sehingga nanti bisa diperoleh
fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y adalah 1/3. Tinggal kita masukkan ke definisinya, definisi ekspektasi bersyaratnya ya 5X yang ini sebagai pengalih siapa tadi? Pengalih fungsi peluang bersyarat. Fungsi peluang bersyaratnya ini tadi sudah kita tentukan. Jadi hati-hati ya, di sini 1/3 ini bukan fungsi peluang gabungannya. Kebetulan ini fungsi peluang gabungannya sama dengan fungsi peluang bersyaratnya. Jadi perlu Anda cermati di sini. 1/3 bukan fungsi peluang gabungan, tapi fungsi peluang bersyarat X jika diberikan nilai Y. Tadi diperoleh dari sini. Sehingga nanti bisa kita peroleh, ini kita sesuai dengan sifat distributif. Ini 5/3 sigma dari X, sehingga 5, jadi nanti yang poin 1, poin A nanti hasilnya adalah 5 di halaman 16. Dan seterusnya ya, nanti silakan dicermati sendiri. Saya rasa ini sama ya, konsepnya sama. Ini juga konsepnya sama, saya rasa ya sama. Ya, kita lanjut saja. Terkait dengan varian ya, ini hanya aplikasi saja dari nilai ekspektasi. Ya nanti silahkan bisa Anda cari sendiri nanti ekspektasi dari contoh-contoh sebelumnya, nanti bisa Anda terapkan sendiri. Jadi varian dari X, varian dari Y. Ini varian ya, ini sebenarnya definisinya juga sama ketika nanti Anda belajar terkait dengan evaluasi mungkin, atau nanti terkait dengan skripsi Anda juga nanti ada seperti untuk perhitungan reliabilitas dan lain sebagainya. Tapi ini sekali lagi ini konteksnya dalam konteks statistika matematika ya, statistika matematika. Oh, di sini sudah ada contohnya ya, nanti silahkan bisa Anda cermati lagi. Ini hanya aplikatif saja, nanti silahkan dicermati sendiri. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Kovarian juga, ya ini cukup jelas. Jadi saya rasa cukup jelas. Ya nanti boleh kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini sudah ada contohnya juga, ini hanya aplikatif saja. Ya, saya rasa cukup ya ini. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan di pas waktu pembahasan ekspektasi. Jadi nilai ekspektasi itu nanti bisa kita cari melalui fungsi pembangkit momen nanti. Fungsi pembangkit momen itu seperti apa? Ya ini definisinya nanti. Definisinya ini di halaman berapa? Halaman 23 nanti. Di halaman 23. Fungsi pembangkit momen ya, jadi nanti fungsi peluang gabungan ini kita susun menjadi fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen itu bagaimana? Nanti fungsinya itu terdiri atas, kita susun menjadi fungsi M yang tersusun atas variabel T1 dan T2 nanti T2. Jadi nanti sigma dari peubah acaknya, kalau tadi X dan Y, sigma dari sigma X, sigma Y terhadap fungsi E yang kita pangkatkan terhadap T1 X plus T2Y. Ini pangkat T1 X plus T2Y terhadap fungsi peluang gabungannya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu fungsi pembangkit momennya. Bagaimana menentukannya? Ya, menentukannya tinggal kita susun saja berdasarkan definisi ini. Kita susun di sana atas sigma X, sigma Y terhadap, nanti kita ganti ini fungsi peluang gabungannya, fungsi peluang gabungan yang mana nanti. Nanti akan diperoleh fungsi pembangkit momen. Namanya fungsi ya berarti nanti ini berupa fungsi atas variabel T1 dan T2, fungsi M atas variabel T1 dan T2.
Nanti kita bahas saja yang tugas yang saya berikan saja nanti. Ini kita berikan konsepnya saja dulu. Kita berikan konsep. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita menentukan ekspektasinya? Ya, kalau Anda perhatikan, ya kalau seperti ini, bagaimana kita membaca seperti ini? Seperti ini. Bagaimana? Ya, ini dalam artian ini ekspektasi X ini kita peroleh dari mana? Dari turunan fungsi pembangkit momen ketika nilai T2-nya 0. Jadi tadi ketika kita sudah memperoleh nilai fungsi pembangkit momennya ini, kita substitusikan nilai T2-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Jadi kita substitusikan di sini nilai T2-nya sama dengan 0. Nah, nanti setelah kita peroleh fungsi dengan T2-nya 0, kita turunkan terhadap T1. Kalau T2-nya 0 kan jelas fungsinya tersebut hanya atas fungsi T1. Jadi nanti kita turunkan fungsi pembangkit momen yang T2-nya 0 itu, kita turunkan terhadap T1. Setelah kita turunkan hasil dari turunannya inilah nanti kita substitusikan lagi T1-nya sama dengan 0. Jadi nilai saat T10 pada fungsi pembangkit momen turunan pertama saat T2-nya 0. Ya, bagaimana itu? Bingung kan? Ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi nanti ekspektasi X-nya ini bisa kita peroleh dari turunan pertama fungsi pembangkit momen atas T1. Turunan siapa? Turunan fungsi pembangkit momen yang nilai T2-nya 0. Jadi tadi fungsi pembangkit momennya kita substitusikan, nilai T2-nya itu sama dengan 0. Maka diperoleh fungsi pembangkit momen atas T1, yaitu kita turunkan terhadap T1. Setelah itu baru kita masukkan nilai T1 sama dengan 0. Nah, itu akan diperoleh ekspektasi X. Ya, kalau ekspektasi X kuadrat, ya nanti ekspektasi X kuadrat kita turunkan lagi yang tadi T2-nya 0 itu tadi kita turunkan 2 kali berarti. Kemudian kita masukkan T1-nya sama dengan 0. Ya, itu nanti akan diperoleh ekspektasi X kuadrat. Dengan analogi yang sama untuk ekspektasi Y dan ekspektasi Y kuadrat juga dapat diperoleh. Kalau ekspektasi Y nanti fungsi pembangkit momennya saat T1-nya yang 0. T1-nya 0 nanti kita turunkan terhadap T2. Yaitu nanti kita substitusikan T2 sama dengan 0, diperoleh ekspektasi. Jadi sekali lagi kalau ekspektasi Y-nya berarti T1-nya yang 0. T1-nya 0, maka fungsi pembangkit momen itu tersusun atas variabel T2. Fungsi pembangkit momen yang tersusun atas variabel T2 ini kita turunkan 1 kali, kemudian kita substitusikan T2-nya sama dengan 0, maka diperoleh ekspektasi Y. Kalau ekspektasi Y kuadrat ya berarti nanti pada saat T1 sama dengan 0 itu kita turunkan 2 kali terhadap T2. Dan seterusnya ini maksudnya ya untuk ekspektasi Y pangkat 3 ya berarti kita turunkan 3 kali, ekspektasi Y pangkat 4 ya 4 kali ya, dan seterusnya. Ternyata di sini fungsi pembangkit momen ya untuk menentukan nilai ekspektasi untuk perubahannya yang tunggal saja ya, berarti ekspektasi X ya ekspektasi X saja, ekspektasi Y ya ekspektasi Y saja, ternyata begitu ya. Ya ini nanti kita bahas saja yang tugas yang saya berikan saja. Ya, tidak terasa ya ini sudah sampai ke fungsi pembangkit momen. Oh, ini ada koefisien korelasi. Oh, kalau koefisien korelasi ini hanya pendefinisian saja, formula perhitungan saja. Ekspektasi X itu seperti apa tadi sudah ada di awal, ekspektasi X ada di awal, ini juga ada di awal. Ini hanya aplikatif saja, ya nanti silahkan dipelajari sendiri ya, hanya aplikatif saja. Bisa dirunut dari penjelasan saya sebelumnya. Silahkan dirunut dari penjelasan saya sebelumnya.